Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 11 SMA IPS Nasahatul Tulab. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tugas sosiologi yang mana judulnya ialah kearifan lokal di daerah Siantan tentang Tugu Khatulistiwa. Nah, yang diempuh langsung oleh seorang guru, Rian Hidayat, yang disusun oleh saya sendiri. Lanjut yang ke set selanjutnya. Di sini ada kata pengantar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat hidayat dan inayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tentang Tugu Khatulistiwa manfaatnya untuk masyarakat. Lanjut ke slide selanjutnya. Dan di sini ada daftar isi. Nah, daftar itu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 pembahasan, dan yang ketiga bab penutup. Lanjut selanjutnya. Di sini ada bab 1 pendahuluan yaitu A. Latar belakang masalah. Nah, Kota Pontianak identik dengan Khatulistiwa. Kota ini menjadi salah satu kota yang dilalui garis khatulistiwa, garis lintang 0 derajat atau biasa disebut sebagai ekuator. Di kota inilah dibangun sebuah menara yang diberi nama Tugu Khatulistiwa, sebuah menara yang dibangun oleh tim ekspedisi geografi yang dipimpin seorang ahli geografi yang berkebangsaan yaitu kebangsaan Belanda. Tugu Khatulistiwa terletak di Jalan Siantan Khatulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Menuju Tugu Khatulistiwa dapat ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Pontianak. Tugu ini dibangun pada tahun 1928 dengan menggunakan ilmu astronomis. Perguruan yang dilakukan oleh para ahli geografi saat itu tanpa menggunakan alat-alat yang canggih seperti satelit maupun GPS. Para ahli ini hanya berpatokan pada garis yang tidak semut, yang dalam kurung garis yang tidak rata atau bergelombang, pada berpatokan pada benda-benda alam seperti rasi bintang. Tugu ini kemudian mengalami beberapa kali tahap penyempurnaan. Yang pertama pada tahun 1930, bagian yang disempurnakan adalah pada tonggak, lingkaran beserta tanah panah. Dan yang kedua pada tahun 1938 disempurnakan lagi oleh arsitek dari bangunan tugu yang terdiri dari 4 buah tonggak kayu belian. Lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada B, rumusan masalah. Saya mengambil 2. Yang pertama, bagaimana terjadinya fakta Tugu Khatulistiwa. Dan yang kedua, fakta Tugu Khatulistiwa sebagai kearifan lokal. Dan selanjutnya ada C, yaitu tujuan. Tujuan saya mengambil 3. Yang pertama, untuk mengetahui kearifan lokal di daerah Siantan. Yang kedua, untuk memenuhi tugas sosiologi. Yang ketiga, untuk menambah wawasan. Nah, di sini ada D, yaitu manfaat. Manfaat saya mengambil 3. Yang pertama, mengetahui kearifan lokal di daerah Siantan. Dan yang kedua, memenuhi tugas sosiologi. Dan yang ketiga, menambah wawasan. Lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada bab 2 pembahasan. A. Bagaimana terjadinya fakta Tugu Khatulistiwa. Nah, kulminasi matahari merupakan peristiwa alam yang hanya terjadi di 4 negara di dunia, antara lain di Indonesia, Brazil, Ekuador, Somalia, Gabon, Kenya, Maladewa, Kiribati, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Sao Tome dan Principe, serta Nauru. Nah, namun dari semua kota atau negara yang dilewati tersebut, hanya kota Pontianak tempat dilintas oleh garis khatulistiwa, sehingga kota Pontianak juga dikenal dengan sebuah kota khatulistiwa. Fakta yang harus kamu tahu selanjutnya yaitu
Ternyata Tugu Katulistiwa yang sekarang berdiri tidak benar-benar terjadi di titik nol. Hal tersebut dibuktikan oleh tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu BPPT pada Maret 2005 lalu. Mereka melakukan koreksi lokasi titik nol. Setelah melakukan penelitian, BPPT mengatakan titik nol derajat bergeser dan berada pada 1117 meter dari Tugu Katulistiwa ke arah Sungai Kapuas. Nah, di sini ada gambarnya yang Tugu Katulistiwa, yaitu gambar pertama kali Tugu Katulistiwa. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada B, Tugu Katulistiwa sebagai kearifan lokal. Yang pertama, ciri-ciri kearifan lokal. Saya mengambil 4. Yang pertama, A, mampu bertahap di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. Yang B, memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Yang ketiga, C, mempunyai kemampuan penggabungan atau pembaruan terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan mengendalikan memberi arah pada perkembangan budaya. Dan selanjutnya yaitu karakteristik kearifan lokal. Saya juga mengambil 4. Yang pertama, harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Yang B, kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Yang ketiga, kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Dan yang D, kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, percayaan, adat, dan lain-lain, aturan-aturan khusus. Lanjut ke selanjutnya. Di sini ada fungsi kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal saya mengambil 6. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Dan yang B, berfungsi untuk pengembang sumber daya manusia untuk mengetahui semua cerita-cerita Tugu Katulistiwa. Yang C, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petuah kepercayaan, catra, dan pantangan semua yang ada di Tugu Katulistiwa. Dan yang D, bermakna sosial, misalnya upacara interaksi komunal atau keberadaan, dan pada upacara pertanian bisa dilaksanakan di mana saja atau dilaksanakan di tempat lapangan Tugu Katulistiwa. Yang selanjutnya, bermakna moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan roh. Dan yang terakhir, bermakna politik atau hubungan kekuasaan, patriarki, dan lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal berwujud nyata atau tangible. Yang kedua, kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible. Lanjut ke selanjutnya. Nah, yaitu bab 3 penutup. Nah, di sini ada 2, ada kesimpulan, ada saran. Nah, kesimpulan, jadi pengembangan objek di Tugu Katulistiwa belum optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan terkait salah satu aspek sarana dan prasarana penunjang kegiatan peristiwa. Kemudian, dimensi daya tarik pada beberapa fasilitas seperti rencana restor di Tugu Katulistiwa. Dan yang B, saran. Maka dari itu, kita semua bisa tahu tentang Tugu Katulistiwa, yang mana tugu itu ada di daerah Kalimantan Barat. Sekian dari penelitian saya tentang Tugu Katulistiwa. Dan inilah gambar yang ada di kota Pontianak yang ada di tengah bumi. Nah, yang ini yang gambar bumi, yaitu ada di Jalan Sentan Tugu Katulistiwa. Dan yang ini Tugu Katulistiwa yang ada di tengah-tengahnya.
Nah,